Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengajar mata kuliah Wawasan Kemaritiman pada program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo pada prodi Ilmu Pertanian. Kali ini, metode pembelajaran adalah dengan studi kasus dan bentuk pembelajaran adalah diskusi dalam kelompok. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengkaji dan mensarikan artikel jurnal, serta merumuskan permasalahan dan mencari solusi pada permasalahan tersebut. Nah, mari kita saksikan jalannya diskusi. Rabbil alamin. Silakan di-off-kan rekornya. Ya, sebentar. terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi ilmu pertanian ya, mahasiswa S3 dengan mata kuliah wawasan kemaritiman. Hari ini kita akan mulai membahas lagi mengenai penangkapan destruktif. Dalam hal ini adalah pengeboman ya, cara penangkapan ikan dengan cara pengeboman ikan ya di wilayah perairan Teluk Lampung. Ya, jadi kita mengambil salah satu jurnal ya menarik untuk kita bahas di sini karena berkaitan dengan kemaritiman ya. Jadi perairan Lampung itu merupakan perairan yang berpotensi untuk sumber daya perikanan dan kelautannya ya. Nah, di sini masalah pengeboman ikan ya di perairan ini juga menjadi hal yang marak ya di daerah sini. Dan oleh karenanya di artikel ini dia akan menganalisa dari perspektif sosiologisnya ya dan fokus kepada bagaimana peran penegak hukum ya untuk meminimalkan atau mereduksi kegiatan penangkapan yang destruktif ini. Jadi saya berharap bahwa topik ini bisa dijadikan topik yang menarik untuk kita bisa menggali ilmu. Silakan kita berdiskusi dan kepada yang telah diserahi tugas untuk menjadi presenter dan moderator, disilakan. Terima kasih pada Ibu Prof. Indriani Nur sebagai dosen pengampu mata kuliah wawasan kemaritiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kami dari kelompok genap akan mempresentasikan artikel yang telah direview mengenai peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung. Pada kesempatan ini, presentasi ini, kami akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan hasil review atau hasil telah artikel, kemudian sesi yang kedua adalah diskusi atau sanggahan dari teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Asmurti mempresentasikan artikel yang telah kami atau kelompok kami telah. Saya persilahkan kepada Pak Asmurti. Ya, terima kasih moderator Ibu Fitria atas kesempatannya. Ya, karena mungkin tadi belum disebutkan nama anggota kelompok kami. Sebelum kami mulai materi peran penegak hukum terhadap penangkapan ikan, penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung, terlebih dahulu saya bacakan anggota kelompok kami yang menjadi kelompok stambuk genap. Ada Bapak Claude Agus Salimando, kemudian ada Ibu Lismawati Basiru, ada Ibu Musdalifah, ada Ibu Fitria, ada Ibu Eka Febrianti, ada Ibu Asmurti saya sendiri, Bapak maksudnya, ada Pak Laode Jabudin, ada Pak Tasalam Ajo, Arsyad Abdillah, Pak Laoge, dan Bromo Kusumo Ahmad. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi, yang menjadi latar belakang dalam jurnal ini, yang pertama itu potensi bahari,
Lampung terdiri dari 132 pulau sekitarnya. Luas laut yang merupakan kewenangan perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km. Kemudian panjang garis pantai 1.105 km yang membentuk 4 wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat 210 km, Teluk Semangka 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda 160 km, dan Pantai Timur 270 km. Nah, yang menjadi latar belakang juga dalam penelitian ini, dalam jurnal ini adalah illegal fishing, armada perikanan berbahan peledak dan bom ikan di perairan Teluk Lampung. Ada perbedaan sedikit tadi dari kelompok ganjil, yaitu dia tentang peledak atau bom ikan dan bius ikan. Kalau di sini fokusnya itu peledak dan bom ikan di perairan Teluk Lampung. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan luas wilayah perairan laut Lampung yang luas. Jadi itu salah satu penyebabnya, dan dampak dari pemboman ikan ini menurunnya volume tangkapan ikan dan rusaknya wilayah perairan sekitar 70% di Teluk Lampung. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis perspektif sosiologis terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan. Kemudian yang tujuan penelitian berikutnya menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan. Kemudian yang ketiga tujuan penelitiannya menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung, TNI Angkatan Laut, dan Ditpol Air Polda Lampung dalam penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung. Selanjutnya, yang menjadi metode penelitian, metode dasar penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala UPTD dan Pengembangan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Seksi Konservasi dan Tata Ruang Dinas Kelautan Perikanan Lampung, Direktur Kepolisian Perairan, Kasubdit Gatkum Pol Air, PJS Perwira Staf Operasi Lanal, Ketua Yayasan Ekowisata Cikal, Ketua Pokmaswas Kabupaten Pesawaran Lampung, Ketua Pokmaswas Kabupaten Lampung Selatan, dan nelayan itu sendiri. Analisis data kualitatif melalui 4 tahapan. Yang pertama pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, yang mana peneliti menggunakan teknik triangulasi. Oke, di metode penelitian tadi ada gambar yang disajikan dalam PowerPoint kami. Di sini ada landasannya, konsep keamanan maritim, ada teori peran, ada teori efektivitas hukum, Lawrence Meyer Friedman, dan teori tradisi dalam ilmu sosiologis, ada konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dilandasi oleh perundang-undangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Yang menjadi input dalam penelitian ini metodenya, yang pertama tradisi turun-temurun nelayan melakukan penangkapan di perairan Teluk Lampung. Jadi bukan sekarang baru terjadi pemboman ikan, justru tradisi itu sudah dari sebelum-sebelumnya. Kalau tidak salah baca jurnal itu tahun 1957 ya, kalau mudah-mudahan tidak tertukar, kalau bukan 75-57. Kemudian yang kedua menjadi inputnya adalah peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi dan mengatasi penggunaan bom ikan di perairan Teluk Lampung. Kemudian yang ketiga menjadi inputnya adalah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut dan Pol Air dalam penegakan hukum bagi pelaku penggunaan bom ikan, yang mana prosesnya ada analisis sosiologis nelayan terhadap penggunaan bom ikan, peran DKP dalam mengawasi dan mengatasi penggunaan bom ikan, analisis koordinasi antara DKP, TNI Angkatan Laut, dan Pol Air dalam menegakkan hukum bagi pelaku pengeboman ikan, yang menjadi outputnya peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung, yang pemanfaatan sumber daya manusia kelautan yang berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, yang mana di sini adalah outcome-nya. Kemudian
Hasil dari gambar ini yang tujuannya adalah menganalisis peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan, di mana ada konsep keamanan maritim, teori peran, teori efektivitas hukum, teori tradisi, dan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan. Slide berikutnya ada hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Wilayah perairan Teluk Lampung meliputi luas wilayah 3.865 km persegi dengan panjang garis pantai 140 km dan jumlah pulau-pulau kecil mencapai 51 buah. Perairannya juga. Kemudian menurut Taram tahun 2007, wilayah pesisir Lampung merupakan pertemuan antara dua fenomena, yaitu laut, di mana Laut Jawa dan Samudra Hindia, dan darat, pegunungan bukit barisan selatan dan dataran rendah aluvial di bagian timur Provinsi Lampung. Potensi sumber daya laut, potensi terumbu karang sebagai objek wisata dan habitat ikan masih cukup besar, dengan penutupan lebih dari 50% di kawasan Teluk Lampung. Produksi perikanan laut yang didaratkan di Teluk Lampung sekitar 51.000 ton per tahun, yang mayoritas itu ada di pantai timur sekitar 43.000 ton per tahun, dan di pantai barat hanya sekitar 10.000 ton per tahun. Penggunaan bom ikan dalam penangkapan. Penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan ternyata telah dimulai seperti yang saya sampaikan tadi pada tahun 1975 setelah diperkenalkan oleh salah satu keluarga Bugis. Jadi di jurnal ini disebutkan bahwa salah satu penyebab pemboman ikan itu diperkenalkan oleh salah satu keluarga Bugis. Yang mudah-mudahan bukan keluarga kita ya. Kemudian latar belakang yang menjadi latar belakang pemboman ikan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonominya menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan cara mudah, murah, dan cepat untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Faktor sosial, kebiasaan sejak era reformasi dengan cara mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari melakukan pemboman ikan, yang mana 10 tahun kemudian baru terumbu karang itu bisa bagus kembali. Kemudian pembahasan berikutnya, penggunaan bom ikan dalam penangkapan. Pelaku penangkapan itu hanya 2-3 orang, berbeda dengan jurnal yang dijabarkan kelompok ganjil tadi. Dengan menggunakan bom ikan ini dapat merakit bom ikan sendiri. Jadi mereka merakit bom ikannya sendiri, yang mana ukuran 1 kg bom ikan bisa membuat 15 bom ikan dengan ukuran sirup obat batuk anak-anak. Nah, untuk kemasan sirup daya ledak, untuk kemasan sirup, daya ledaknya itu mencapai 2-3 meter persegi. Ukuran botol minuman energi mencapai 3-5 meter persegi. Sementara menggunakan pakai botol kecap itu bisa mencapai 7-10 meter persegi. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan? Bahan bom yang pertama itu detonator potasium, kemudian ada serbuk korek api, botol kosong keratindeng, kaleng cat bron. Pakai sumbu buatan modifikasi yang dililit menggunakan benang jahit yang mirip sumbu buatan pabrik. Untuk penyulut sumbu, mereka menggunakan obat nyamuk bakar. Ini luar biasa racikannya, yang sehingga bisa membuat ledakan bom yang mematikan ikan-ikan tersebut. Penangkapan dengan menggunakan bom ikan ini dilakukan pada waktu sore atau malam hari. Dan mereka ini biasanya pribadi, bukan seperti di jurnal sebelumnya kelompok ganjil. Luas perairan dan banyaknya pulau-pulau di perairan Teluk Lampung serta kurangnya pengawasan oleh penegak hukum menjadi salah satu alasannya kenapa sampai hari ini pemboman di Lampung itu masih terjadi. Hasil dan pembahasan berikutnya, penggunaan bom ikan oleh nelayan ditinjau dari perspektif sosiologis. Perilaku bom ikan yang menjadi kebiasaan dalam waktu lama sama dengan tindakan sosial. Nelayan pelaku pengeboman ikan di perairan Teluk Lampung menganggap perilaku turun-temurun menjadi sebuah tradisi, yang mana menurut Sills bahwa dalam Stomka tahun 2010, manusia tak mampu hidup tanpa tradisi, meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Dan salah satu penyebabnya juga adalah kesulitan ekonomi, sehingga mencari mudah dan praktis, walau mereka paham risikonya sangat besar, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Jadi, kebanyakan masyarakat itu sudah tahu risikonya yang mereka lakukan, tetapi karena ingin mencari yang mudah dan praktis. Hasil dan pembahasan berikutnya, penggunaan bom ikan oleh nelayan ditinjau dari perspektif sosiologis. Sills kemudian menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara
Yang pertama, tradisi merupakan kebijakan turun-temurun. Kemudian tradisi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Kemudian tradisi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok, di mana dalam fungsi ini tradisi membantu menyediakan tempat pelarian, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan modern. Hasil dan pembahasan berikutnya, peran Dinas Kelautan dan Perairan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan. Jadi menurut dalam Cohen tahun 2009 berdasarkan teori peran, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan enacted role, prescribed role, dan role konflik yang tujuannya di mana pendekatan sosiologis menstruktur hal yang tidak ada menjadi ada, menghasilkan law enforcement. Hasil dan pembahasan, jadi koordinasi dalam jurnal ini bahwa Trust Leadership Collaboration itu antara TNI Angkatan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, berkoordinasi semuanya dalam pol air dan masyarakat. Jadi sudah koordinasi penegak hukum ini sudah jalan dalam jurnal ini. Tetapi mungkin masih ada tindakan-tindakan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan. Hasil dan pembahasan penegakan hukum tersebut dalam upaya pengawasan dan penanganan, aparat penegak hukum harus mampu memberikan pengawasan dan bertindak tegas terhadap pelaku aktivitas penggunaan bom ikan dalam penangkapan. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegakan hukum dan pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Pol Air Polda Lampung. Hasil dan pembahasan, di sini dijelaskan bahwa kenapa masih ada, kenapa masih terjadi hal-hal pemboman air itu. Yang pertama, jumlah personil dan jumlah patroli belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah perairan yang sangat luas itu, jumlah personilnya sedikit. Kemudian, vonis pidana sangat ringan hukumannya, tidak ada efek jera. Jadi vonis pidana ini juga akhirnya membuat para pelaku tetap melakukan aksinya, melakukan pemboman ikan. Kemudian pelaku sudah mahir mengelabui aparat patroli dan bahan bakunya mudah didapatkan. Jadi tersedia semua bahan bakunya, gampang dirakit sehingga untuk melakukan pemboman ikan itu sangat gampang. Kesimpulan dari jurnal ini, penangkapan dengan koordinasi yang menggunakan bom ikan dilakukan oleh penangkapan dengan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memiliki peran yang nyata dan peran yang dianjurkan. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, TNI Angkatan Laut, dan Polri Lampung sudah terjalin cukup baik, namun hasilnya masih kurang maksimal. Mudah-mudahan seterusnya bukan hanya Lampung yang kita harapkan menjadi terbebas dari pemboman ikan, tetapi seluruh wilayah Indonesia, itu yang kita harapkan. Saran dalam jurnal ini, yang pertama perlu pendekatan sosial ekonomi masyarakat nelayan agar pelaku bom ini ada kedekatan emosional, tidak melakukan hal tersebut, dia paham. Kemudian diperlukannya aturan dari masyarakat setempat sebagai suatu kearifan lokal. Ini sangat perlu. Kemudian yang terakhir, kunci penting dari keberhasilan adalah koordinasi antara dua instansi atau lebih. Alhamdulillah itu presentasi yang bisa kami bawakan pada kelompok kami. Kami tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmudi yang sudah mempresentasikan artikel yang telah direview. Kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya. Ini sudah ada yang raise hand. Sudah ada raise hand dulu yang raise hand. Jadi untuk sesi pertama ini saya 3 ya Pak ya. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Yang dari tadi raise hand ini Pak Abdul Mansur sebenarnya. Silakan Pak Abdul Mansur. Pak Abdul Mansur. Kalau tidak ada Pak, mungkin terkendala jaringan. Saya Ibu Pit. Saya Ibu. Ya,
Silakan Pak, mohon Pak maaf ini Saifuddin. yang raise hand dulu, yang raise hand Pak Yang Saifuddin. belum komen, kasih dahulu. Pak Saifuddin yang belum Oke. komen, Bu. Oke, silakan Pak Saifuddin, tidak apa-apa, silakan Saifuddin, Pak. Pak Saifuddin, Ya. Pak Wede. Amin. Pak Saifuddin, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pit atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kuliah Prof. Intiani Nur, teman-teman mahasiswa serta kawasan kemaritiman yang sama berbahagia. Menarik sekali artikel yang dipresentasikan oleh kelompok genap. Ada satu hal yang ingin saya soroti dalam kaitan dengan artikel ini, bahwa di dalam melihat proses terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam pengelolaan sumber daya pesisir itu dilihat dari sisi pendekatan sosiologis, itu yang paling utama yang saya ingin soroti di sini. Nah, ada perbedaan analisis saya sebenarnya antara artikel ini dengan apa yang saya pahami ya dalam pemahaman teori sosiologis ya. Saya mencoba melihat kasus di Lampung ini dari sisi pendekatan analisis tindakan sosial. Ya, tadi tindakan sosial yang digunakan dalam analisis artikel ini adalah tindakan sosial dalam perspektif tradisi sosiologis sebenarnya. Tetapi saya melihat dari pandangan teori Max Weber tentang tindakan sosial. Jadi Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial itu terjadi sangat dipengaruhi oleh tujuan dan motif seseorang, ya. Jadi kalau misalnya tindakan sosialnya mengandung motif ekonomi, maka sangat susah orang itu kemudian bersikap netral dalam proses pengawasan. Jadi kita bicara pada aspek penegak hukum, ya. Nah, penegak hukum di sini, ya, ketika dia melakukan tugas dalam pengawasan atau pengawasan atau penanganan pelanggaran, selama tindakan sosialnya itu mengandung motif ekonomi, maka ya pengawasan dan penanganan pelanggaran itu tidak akan pernah maksimal. Ini menurut Weber dalam analisis. Nah, kalau kemudian kita melihat ya kasus di Lampung ini, ya boleh jadi seperti itu, bahwa kenapa bom ikan masih marak, kenapa penggunaan peledakan ikan itu masih marak, itu karena para ya petugas keamanan yang diberikan kewenangan di dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran itu, ya pada saat dia menangani kasus, dia memiliki motif ekonomi. Nah, motif ekonomi yang kita bisa lihat bahwa ada beberapa tadi yang di kasus deskriptif itu juga kita lihat bahwa ada beberapa peristiwa di mana nelayan-nelayan itu mendapat perlindungan daripada para keman itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau saya bahwa untuk bagaimana menjaga kembali marwah dari proses pengelolaan sumber daya pesisir itu lebih ramah lingkungan, maka yang paling utama adalah kita mengembalikan bahwa proses pengelolaan sumber daya pesisir itu harus berasaskan pada kearifan lokal masyarakat, seperti misalnya kasus Sasi di Maluku, ya. Dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku itu masih menggunakan aturan-aturan adat yang bersifat kearifan lokal masyarakat. Demikian tanggapan saya untuk makalah ini. Saya kembalikan kepada Ibu Fitri. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Saifuddin Suri Kasim ini sebagai tanggapan, bukan pertanyaan ya, tetapi memang sangat menarik ya Pak ya. Nanti sebentar baru kami Pak ada sanggahan balik mungkin ya Pak. Yang kedua mungkin Pak. Saya Bu, Abdul Mansur Bu. Pak Hamdan, ya Pak Mansur ya, silakan Pak Mansur. Terima kasih banyak Bu. Kesempatan yang diberikan pada saya
cuman agak sedikit apa ya? Maksudnya kan tadi kan ini jurnal mengkaji maksudnya wilayah perairan Lampung itu memiliki sumber daya kelautan dan perikanan dengan produktivitas ekosistem yang tinggi, itu yang mendasari sehingga di sini butuh penegak hukum. Di sini cuma tadi saya lihat di pemaparan tadi itu kurang sekali dikaji tentang bagaimana apa peran penegak hukum, terus bagaimana mereka penegak hukum itu terhadap masyarakat yang berperilaku salah terhadap penangkapan ikan. Kemudian kearifan lokal juga kurang disampaikan bahwa ini ternyata kearifan lokal Lampung ini sejauh ini, maksudnya apa sih kearifan lokal? Meskipun mungkin diharapkan juga penelitian ini adalah aturan-aturan itu mengarah pada kearifan lokal. Nah, itu yang kurang artinya kayak tujuan jurnal ini kurang tersampaikan begitu, Bu, tentang peranan penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan. Kemudian kearifan lokal, memang kearifan lokal itu karena masyarakat Indonesia umumnya masyarakat tradisional, jadi dia memiliki kearifan lokal. Nah, di sini di jurnal tadi itu kurang juga kurang ditinjau. Yang ditinjau tadi itu malah pembuatan bom apa semua itu seperti itu saja, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Abdul Mansur. Mungkin satu lagi Pak Aliaman ya. Ya, yang raise hand. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fitria. Jadi memang masalah ya pemboman ikan ini merupakan masalah utama ya di perairan seluruh Indonesia ya. Salah satunya yang kita bahas pada hari ini di perairan Teluk Lampung selalu menjadi sebuah problem yang memang harus diselesaikan. Jadi sudah diuraikan bahwa salah satu permasalahan yang mendasari hal itu adalah tekanan ekonomi ya, kesulitan ekonomi, apalagi pada jurnal ini ternyata dikaitkan dengan tradisi turun-temurun. Sehingga ketika sudah menjadi tradisi, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang akan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini tadi sudah diuraikan bahwa penegakan hukum ini dari berbagai pihak itu tadi bahkan sudah kesimpulannya bahwa koordinasinya cukup baik. Namun hasilnya kurang maksimal. Sebenarnya di sini juga yang kami juga ingin tahu terkait bagaimana sih pola koordinasi ya para penegak hukum ini terhadap kasus-kasus ya, terhadap kegiatan-kegiatan pemboman ikan ini khususnya di perairan Teluk Lampung. Kemudian berkaitan dengan kasus-kasus penegakan pemboman ikan ini, apakah dilakukan misalnya langkah-langkah antisipasi dari para penegak hukum agar tradisi ini bisa dihilangkan. Nah, karena memang tradisi pemboman ini merupakan tradisi yang ilegal, sehingga bisa dihilangkan. Apa ada koordinasi misalnya kalau ada lembaga adatnya, apakah ada koordinasi dengan secara kearifan lokal dengan pemerintah adat, sehingga tradisi-tradisi ini bisa diselesaikan, sehingga masalah-masalah pemboman ikan ini bisa terselesai. Yang terakhir terkait dengan bagaimana penyelesaian ya kaitannya dengan tekanan ekonomi ya. Biasanya kalau kita memberikan sosialisasi kaitannya agar bagaimana kita mencegah kegiatan-kegiatan penggunaan bom ikan ini, maka harus ada penguatan ekonomi sebagai dampak ya apabila masyarakat menghindari pemboman ikan, apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja sebagai pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Aliaman. Saya persilakan
Ini sudah 3 penanya, jadi kami stop dulu sampai di sini untuk pertanyaan. Saya persilakan mungkin kepada teman-teman dari kelompok genap, mungkin ada yang mau menanggapi. Pak Laude Saya Jabudi. barangkali Bu. Antasalam. Oh, Pak Antasalam, silakan Iya, Pak. iya Bu. Terima Jadi kasih. begini Pak ya, yang pertama itu Pak Safriudin menanggapi tentang apa tadi tentang ini ditinjau dari segi sosiologisnya. Kemudian dari Pak Mansur itu penegakan hukum di dalam makalah tadi atau di dalam presentasi tadi itu kurang ditonjolkan. Kemudian kearifan lokal juga kurang disampaikan. Kemudian untuk Pak Ali Yaman sendiri bahwa ini merupakan tradisi turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah ada pola koordinasi atau kegiatan-kegiatan terhadap nantinya supaya tradisi ini bisa dikurangi atau dihilangkan. Kemudian apakah ada juga upaya-upaya atau koordinasi dari penegak hukum untuk meminimalisasi yang terjadinya pengeboman ikan ini? Kemudian dari penguatan ekonomi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya dampak terjadinya pengeboman ikan yang berlanjut? Saya kira silakan Pak dari Ya, Pak terima kasih. Antasalam. Terima kasih Bu Fitria. Jadi saya menjawab, ini barangkali tidak semua, nanti juga memberikan kesempatan kepada yang lain yang bisa menjawab. Tapi saya akan menjawab dulu berdasarkan apa yang saya baca dari artikel yang kita bahas sekarang ini. Dari ketiga penanya tadi, mereka tiga-tiganya menyebut tentang kearifan lokal. Pada awal pemaparan tadi, atau mungkin di tengah perjalanan pemaparan tadi dari Pak Asmurti, ternyata bahwa kegiatan pengeboman ikan di Teluk Lampung itu sebenarnya kalau kita bisa itu dibawa oleh orang keluarga Bugis. Nah, jadi karena dibawa oleh keluarga Bugis, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dibawa dari keluarga Bugis ini. Kalau kita katakan bahwa apakah itu merupakan tradisi atau budaya yang berasal dari masyarakat Lampung itu sendiri, saya kira di dalam artikel tersebut tidak disebutkan secara khusus. Kemudian yang berikutnya ada tentang penegakan hukum. Berdasarkan dari artikel ini, memang ada penegakan hukum, tetapi orang atau komentar dari penulisnya ini menyatakan ketidakpuasan karena dianggap bahwa penegakan hukum itu tidak mampu memberi efek jerah kepada para orang-orang yang melakukan kerusakan lingkungan di sana. Karena hukuman yang diberikan saja itu berkisar antara 2 bulan sampai 2 tahun sesuai dengan peranannya masing-masing, dan itu dianggap tidak memberikan efek jerah. Barangkali yang saya bisa tambahkan berdasarkan apa yang saya baca dari artikel ini. Silakan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Mungkin ada dari Pak Laude Jabudin Pak, silakan. Iya, baik Bu Moderator, terima kasih atas kesempatan diberikan ya. Jadi saya akan mencoba mengomentari beberapa tanggapan dari teman-teman di kelompok Ganjil, terutama Pak Saifuddin ya, yang memandang dari aspek sosiologi. Kemudian Tabul Mansur dengan Pak Ali Ahmad ya. Jadi menurut pemahaman di kelompok kami bahwasanya sesungguhnya dari aspek sosiologi itu sudah terjawab dalam ringkasan PowerPoint tadi yang telah kami sampaikan, bahwa betul ditemukan bahwa kebiasaan membom ikan ini adalah dari aspek sosiologi adalah kebudayaan, tapi yang perlu digarisbawahi adalah merupakan kebudayaan yang bersifat ilegal ya. Jadi walaupun itu adalah sebuah budaya atau warisan budaya, ketika itu adalah melanggar hukum maka harus ditindak ya. Jadi makanya secara implisit sesungguhnya dalam
tulisan ini kami ingin mengatakan bahwasanya nelayan itu adalah korban ya, korban dari penggunaan bom ya. Makanya unsur penegakan hukum itu yang harus ditindak adalah penyuplai bahan baku pembuatan bom. Sehingga yang penting dilaksanakan adalah penegakan hukum atau pemberian efek jerah pada pelaku-pelaku penyuplai bahan baku pembuatan bom tersebut ya. Jadi kami menilai nelayan hanya merupakan sebuah korban. Terus bagaimana apa namanya mengimbanginya dengan penguatan ekonomi nelayan. Ya, jadi kalau kami melihat itu bahwasanya yang menjadi akar permasalahan di sini bukan rendahnya tingkat pendidikan ya, tapi karena minimnya nilai produksi tangkapan yang diperoleh oleh nelayan, sehingga stakeholder terkait terutama DKP atau KKP di dinas itu penting untuk melakukan namanya bantuan-bantuan seperti alat tangkap, kemudian mesin ya, untuk mengimbangi peran dari pelaku kunci pengeboman tersebut. Jadi di sini yang kami mau sampaikan bahwasanya ada aktor intelektual atau aktor kunci yang menopang kenapa pemboman ikan itu sering dilakukan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum menangkap atau menindak tegas pelaku kunci tersebut ya, dengan melakukan penelusuran atau penyelidikan kepada penyuplai bahan baku tersebut. Nah, kemudian untuk statement Pak Abdul Mansur tadi dikatakan katanya belum terlalu jelas ya tentang bagaimana konsep kearifan lokal kemudian penegakan hukum itu sesungguhnya sudah dipotret dalam abstrak penelitian bahwasanya penegak hukum itu telah melakukan koordinasi yang cukup ya, namun cuma sebatas patroli pengawasan di perairan umum ya, seperti itu. Kemudian untuk Paliaman langkah-langkah yang telah lakukan, apa yang harus dilakukan juga sesungguhnya telah dijabarkan di jurnal ini. Diantaranya itu perlu pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat nelayan serta program terpadu sebagai solusi pemecahan masalah ini. Ya. Jadi ketika misalnya peran kunci sudah ditangkap, ya maka DKP itu bisa melakukan pendekatan kepada nelayannya untuk melakukan perbaikan ekonomi nelayan dengan kebijakan-kebijakan bantuan perkapalan ataupun permodalan yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Ya, saya kira demikian Bu Moderator. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Yosehi bisa memberikan tanggapan. Saya persilahkan. Ibu Yosehi? Oh, belum ada. Tidak ini ya. Kita lanjut ke Pak Laoge. Silakan Pak Laoge. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penampung mata kuliah, Ibu Prof, teman-teman sekalian, sangat menarik sekali pembahasan hari ini tentang topik yang dibawakan oleh kelompok genap ini. Ada 3 yang menanggapi, pada umumnya hampir sama tentang masalah penegakan hukum dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat yang kebiasaan masyarakat sesuai dengan artikel ini. Kalau saya menanggapi dari pembahasan dari pemaparan tadi, di sini ada satu yang menjadi permasalahan utama adalah terkait dengan ekonomi, masalah ekonomi nelayan itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan saya mengawali tentang kebijakan penegakan hukum terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh para nelayan dalam hal pengeboman, melakukan pengeboman ikan ini merupakan
saya kira ini bukan lagi hal baru, dan ini memang sudah disebutkan tadi bahwa ini sangat ilegal dan sudah dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbicara masalah ekonomi di masyarakat nelayan, saya kira mereka sudah cukup dengan pendapatan mereka sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Kalau kita lihat dari sisi kemudian masalah kebiasaan masyarakat kearifan lokal tadi, sebetulnya ini bukan kalau saya tidak bisa kita anggap bahwa ini merupakan tradisi yang harus dikembangkan atau dipelihara, karena tadi sudah disebutkan bahwa ini sangat tidak dibenarkan, karena di samping merusak biota laut, kemudian juga ini sangat berbahaya bagi yang menggunakan bahan peledak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara masalah kenapa tidak dilakukan penindakan secara tegas, saya pikir semua stakeholder tadi sudah melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk menangani atau mengantisipasi tindakan pengoboman ikan tadi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hanya terkadang tadi saya disinggung juga bahwa ketika ada yang melakukan itu yang kena adalah semua nelayan, padahal sesungguhnya tidak semua nelayan untuk melakukan hal seperti itu hanya oknum-oknum tertentu, mungkin menggunakan bom itu karena tadi disinggung bahwa untuk melakukan yang sangat praktis, dia tidak mau repot atau dia tidak mau mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi itu sesungguhnya sangat tidak dibenarkan, dan tadi sudah diantisipasi bahwa itu sangat tidak dibenarkan, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang tentang perikanan. Dari ketiga yang memberikan tanggapan dari kelompok Ganjil tadi, saya hanya mungkin dari ketiganya ini satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Barangkali belum ada solusi yang jelas untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini bisa paham atau bisa bukan masalah sifat jerahnya tadi, tapi di sini mungkin sudah di artikel ini disinggung bahwa hanya melakukan langkah-langkah dan antisipasi dalam hal untuk mengatasi permasalahan pengoboman ikan itu, tapi belum ada tindakan solusi yang jelas. Apa sih harusnya yang dilakukan oleh stakeholder, yang apakah itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari Polairut. Jadi disebutnya di sini yang harus ditegaskan atau dipertegas lagi, bahwa bagaimana ketika ada suatu kejadian seperti pengoboman ikan tadi, pelakunya itu harus diamankan, kemudian diberikan kesadaran, pembinaan. Jadi kadang hanya dilakukan tindakan tapi tidak memberikan solusi bahwa seharusnya apa yang harus dia lakukan. Jadi di sini mungkin yang pertama itu adalah solusi yang ditawarkan atau yang kita bisa ambil sampaikan di kesempatan ini. Itu yang pertama, melakukan setelah kejadian ini, stakeholder tadi, apakah dari Dinas Perikanan dan TNI Angkatan Laut dan Polairut, itu harus melakukan pertama membina masyarakat secara menyeluruh untuk memberikan penyadaran bahwa hal seperti itu tidak bisa dilakukan dan sangat tidak dianjurkan untuk dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada tadi saya sudah disinggung bahwa di artikel ini sudah melakukan bantuan-bantuan tentang bagaimana untuk meningkatkan hasil tangkap mereka, misalnya artinya tidak menggunakan hal yang merusak atau merugikan ini. Tapi ini kembali lagi, artinya ini bukan berlaku untuk di daerah Lampung saja, tapi hampir di seluruh Indonesia, utamanya untuk wilayah nelayan, bahwa bantuan itu hanya tidak menyentuh semua lapisan masyarakat.
Jadi saya pikir ini yang perlu ditindaklanjuti bagi penegak hukum dari aparat pemerintah untuk memberikan bantuan secara menyeluruh kalau memang betul-betul itu untuk mengatasi hal ini supaya tidak terjadi. Sehingga pada akhirnya begitu melahirkan konsep yang jelas, sehingga tidak akan, saya yakin tidak akan terjadi lagi pengumuman ini kalau misalnya betul-betul pemerintah itu menyentuh secara langsung di keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesetaraan di masyarakat, khususnya di masyarakat nelayan seperti yang dibicarakan hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lauge. Saya kira dari ketiga teman-teman tadi itu sudah jelas ya, sudah banyak sekali tanggapan dari bagaimana peran penegak hukum terhadap pengeboman ikan yang terjadi saat ini. Jadi untuk hari ini atau untuk kesempatan ini kita close sampai di sini dengan saya akan membacakan kesimpulan ya, di mana penangkapan dengan menggunakan bom ikan itu merupakan tradisi yang ilegal. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Lampung memiliki peranan nyata dan peranan yang sudah dianjurkan, tetapi mungkin ada beberapa yang belum bisa terlaksana dengan baik atau belum tercapai dengan lebih baik. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Lampung, TNI, Angkatan Laut, dan Polisi Air itu juga Polisi Air dan Polda Lampung juga sudah berjalan cukup baik, tetapi ada beberapa tadi yang sudah dinyatakan ada beberapa kendala kenapa masih terjadi pengeboman ikan. Jadi sarannya itu adalah perlu pendekatan sosial ekonomi masyarakat nelayan, sudah dipaparkan oleh ketiga teman tadi. Kemudian diperlukannya aturan dari masyarakat setempat sebagai suatu kearifan lokal. Mungkin memang harus ada aturan dari masyarakat setempat atau penegak adat di sana yang mereka dengar, masyarakat dengar, sehingga mungkin itu bisa dijadikan aturan sehingga mereka tidak lagi melakukan pengeboman ikan. Kemudian kunci penting dari keberhasilan koordinasi antara dua instansi atau lebih, jadi ada beberapa instansi memang harus bekerja sama di dalam rangka mengurangi pengeboman ikan ini. Saya kira untuk diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Prof. Indriani Nur. Silakan Ibu. Iya, terima kasih kepada narasumber, presenter ya, presenter pada kelompok genap ini, yaitu Pak Asmurti, dan sebagai moderator adalah Ibu Fitria. Terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu yang telah memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan masalah pengeboman ikan, ya. Jadi masalah pengeboman ikan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi kita perlu melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan ya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, ya. Nah, oleh karena itu dari beberapa tanggapan-tanggapan dan artikel yang tadi, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, yaitu mungkin kita perlu lakukan pengembangan mata pencaharian alternatif ya. Misalnya tadi dikatakan bahwa ada objek-objek wisata yang masih memerlukan para pelaku-pelaku ya yang bisa mengalihkan gitu ya, mengalihkan dari profesi nelayan ke profesi yang lain ya, menjadi penggiat wisata ya, ataupun menjadi pembudidaya. Itu menjadi salah satu pengalihan mata pencaharian mereka. Kemudian dikaitkan dengan tadi bahwa penegakan hukum itu perlu lebih strict lagi ya. Jadi sebenarnya masih ada ketidakpuasan masyarakat akibat penanganan pelanggaran. Tadi dikatakan bahwa ada kerjasama atau bahkan antara pelaku dengan penegak hukum gitu ya. Dan kemudian paling penting adalah bagaimana mendidik ya, menyadarkan tentang lingkungan. Ya, tentu masyarakat kita ini perlu adanya pendidikan ya mengenai ekosistem terumbu karang ya. Kemudian perlu adanya pengaturan wilayah tangkap seperti yang disampaikan, ada zonasi gitu ya.
pengaturan mengenai waktu atau jumlah ukuran penangkapan. Ya, saya kira sudah beberapa peraturan dikeluarkan oleh pemerintah terkait itu, namun bagaimana pelaksanaannya, yaitu penting untuk dimonitor ya. Saya kira demikian kuliah kita, mata kuliah wawasan kemaritiman. Semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, para peserta mata kuliah. Ya, kita tutup kuliah kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Bu Prof. Prof.